Ya, gimana Morena mendatangkan Habib dari Iya, Alhamdulillah, ini saya dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kedatangan Habib Nurmagomedov yang dipromotorin atau yang dibawa oleh Moreno Suprapto yang bekerja sama Buria. Mbak Ria. Jadi Masya Allah ini berkah. Mandala. Jadi gimana nih kesan-kesannya? Waduh, senang banget karena ya kita tahu sejarahnya Habib dengan teman-temannya dan junior-juniornya. Terus sekarang dia juga udah retire, tapi dia bisa membuat champion-champion yang berikutnya di berbagai kelas di UFC dan juga di Bellator. Nah, tapi yang kita perlu dalamin adalah sekarang bagaimana perjalanan dia sebelum dia waktu itu pindah ke Amerika. Dia masih di Dagestan dengan keluarganya dan support dari keluarganya sampai dia champion. Itu disiplin dan juga lingkungan itu yang perlu kita bisa dengar bersama-sama. Nah, alhamdulillah kita dapat waktu kehadiran Habib dengan timnya ada di Jakarta, rencananya tanggal 5 di Mall Kota Casablanca. Ajak keluarga dan teman-teman yang juga ngikutin tentang Habib Nurmagomedov, karena kita tahu Habib bukan hanya sebagai seorang fighter, tapi dia juga representatif dari umat muslim di dunia. Nah, mungkin Habib Bang Moreno mungkin tidak hanya sebagai petarung, tapi juga memotivasi banyak orang termasuk terutama agama Islam yang dia sekaligus berdakwah. Mungkin seperti apa nih menanggapi melihat beliau? Ada satu kalimat yang luar biasa ketika Habib selesai bertanding, dia selalu menundukkan tangannya, bahwasanya yang kemenangan ini kalau bukan Allah yang berkehendak, maka nggak mungkin bisa menang. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia nunjukin bahwasanya yang maha besar, yang maha segala-galanya hanya Allah. Jadi saya bisa sampai di tahap seperti ini, juara dan lain sebagainya, itu karena keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu begini. Saya ini bukan apa-apa, tapi yang kuasa adalah Allah. Ya, jadi apa mungkin yang juga kita perlu belajar ya, karena winning mindset itu nggak gampang. Tapi kita bisa kok, dan saya yakin di apapun itu latar belakangnya, dimanapun itu, dan dia sebagai individu, kita juga bisa mendengarkan perjalanannya dari seorang Habib untuk terbentuknya sebagai seorang champion, mindsetnya champion gitu. Karena kalau kita lihat dari perkembangannya, kebetulan dia di seni bela diri MMA ada di UFC. Tapi kalau kita dalami perjalanannya sebelum dia persiapan dari satu pertandingan ke satu pertandingan, dia fokus, dia berdoa, disiplin, orang Indonesia pasti bisa seperti itu. Apalagi dia kan juara MMA tidak pernah terkalahkan gitu ya, bisa dibilang. Ya, itu tidak pernah terkalahkan, doa dan juga perjalanan dia dengan kedisiplinannya dia salah satunya. Tapi faktor luck-nya juga dan juga semuanya. Jadi orang Indonesia pun juga bisa, bukan karena nggak pernah kalahnya, tapi untuk membentuk dia sampai tidak terkalahkan itu kan seperti apa? Dengan berbagai karakter lawan dan sebagainya. Dan orang muslim pertama yang memenangkan kejuaraan, bisa dibilang. Ya, dan saya juga ngerasa dia antusias datang ke Indonesia karena dia juga mengikuti dan dia tahu sejarah Indonesia dengan Rusia, dan juga Indonesia adalah negara terbesar muslim di dunia saat ini, 270 penduduk muslimnya mayoritas. 270 juta. Ya, Dan satu hal lagi, dulu ada yang namanya Muhammad Ali, legend petinju. Kalau ini ada Habib Nurmagomedov, UFC. Muhammad Ali itu seorang muslim yang taat, dan bahkan setiap perjumpaan dia dengan media-media selalu mengatakan, saya muslim dan saya sholat 5 waktu, dan saya dari pagi sudah bangun, dan saya berhadapan kepada Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersihkan diri saya sucikan diri saya untuk berjumpa dengan Tuhan saya, sehingga ketika saya memperbaiki sholat saya, maka Allah akan memperbaiki kehidupan saya. Ketika seseorang hidupnya susah untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hidupnya pun akan susah kalau mau memperbaiki diri dengan sholat. Nah, ini adalah salah satu kata-kata yang dahsyat, kata-kata yang luar biasa yang harus kita pahamin sebagai umat Islam. Dari sosok seorang fighter bisa menjadi sosok seorang pendakwah secara pelan-pelan dan bertahap. Jadi saya berharap teman-teman dengan kehadiran Habib Nurmagomedov, salah satu simbolis Islam yang taat, kita tersentuh hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya alhamdulillah Moreno didatangin nih, waduh jauh-jauh. Mada Live. Jadi saya bersama Buria dengan Habib
dan Mada Live. Jadi teman-teman kalau mau dapat informasinya, jadwalnya itu ada di Mada Live. Jadi kalau mau ketemu sama Khabib nanti tanggal 5 Oktober di Kokas, kalau belum punya tiket silakan beli tiketnya dari sekarang. Ayo, silakan kalau mau nonton Khabib, lebih jelasnya tanggal 5 Oktober. Tapi mudah-mudahan kita dengan pertama datang ke Indonesia, terus kita juga bisa mungkin ke depannya ya bisa membangun khususnya di MMA Sport. Saya juga sangat terbuka untuk teman-teman MMA Sport yang bisa mau datang langsung dan juga bisa berkomunikasi dan juga bisa ke depannya kita punya network, karena network menurut saya penting. Ada petarung bagus, kita push mereka untuk bermain di dunia internasional, hanya kesempatan yang belum didapat. Dengan kita punya network dengan Khabib, seorang Khabib dan timnya, kan kita juga bisa punya kesempatan ke depannya. Betul. Mas Moreno, untuk tantangannya apa sih untuk bisa mendatangkan seorang Khabib itu sendiri, ada nggak sih kesulitannya? Terus Alhamdulillah. ridersnya tuh sulit juga nggak sih Mas dipenuhi? Tantangannya udah 5 tahun, 6 tahun yang lalu kalau saya coba DM langsung gitu kan. Hai Khabib, I Rizvan, I'm from Indonesia. Gimana kalau seandainya kita mau undang